Dan sekarang mari kita dengarkan bersama sambutan dari Bapak Wakil Gubernur Lemhanas, Bapak Laksana Madya Haji Edwin. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalam ala rasulillah. La hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang terhormat Sohibul Hajah Gus Yusuf, yang saya hormati, karena banyak yang hadir Gus, tak sebutin satu-satu, nanti ada yang kelewatan, terlewat saya malah kasus nanti. Jadi sebaiknya tidak saya sebutkan satu persatu. Mudah-mudahan tidak mengurangi hormat untuk menyapa Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini. Saya di sini mewakili dari Wakil Gubernur Lemhanas, Laksana Madya Edwin, SH MH MH. Beliau titip salam ke kami Gus, penyampaian permohonan maaf beliau tidak bisa hadir karena ada suatu pekerjaan yang tidak bisa ditinggalkan. Sehingga pada kesempatan ini kami izin membacakan amanah dari beliau untuk membacakan sambutan di dalam acara ini. Sambutan Wakil Gubernur Lemhanas RI pada acara Silaturahim Ulama Umaro Mancanegara ke-23 di Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi Malang 18 Januari 2026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Gus Yusuf, yang kami hormati para hadirin sekalian, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas rahmat dan ridhonya kita masih diberikan karunia, kesehatan dan kekuatan sehingga dapat hadir pada acara Silaturahim Ulama Umaro Mancanegara ke-23 hari ini. Hadirin yang saya hormati, Forum Silaturahim Ulama Umaro ini bukan sekedar pertemuan, tetapi merupakan momentum strategis untuk meneguhkan ikatan kekeluargaan dan persatuan, serta meningkatkan toleransi dan kesepahaman dalam menyikapi berbagai aspek kehidupan guna memperkuat sinergi antara nilai agama dan kebangsaan. Tema berkokoh kedaulatan NKRI wujudkan perdamaian dunia sangat relevan dengan tantangan global saat ini yang penuh dinamika dan ketidakpastian. Dunia sedang menghadapi tantangan geopolitik, rivalitas antar kekuatan besar dunia, konflik regional, krisis energi, perubahan iklim, perang informasi dan disrupsi teknologi yang menuntut kita untuk selalu adaptif dan siap bersinergi. Wawasan kebangsaan merupakan fondasi bangsa yang berakar dari 4 konsensus dasar bangsa, yaitu Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Nilai-nilai ini harus terus kita tanamkan agar bangsa Indonesia tidak tercabut dari akar sejarah dan jati diri. Oleh karena itu, menjaga kedaulatan negara berarti menjaga keharmonisan antar suku, antar agama, dan antar budaya dengan sikap saling menghormati dan gotong royong. Bapak Ibu undangan yang berbahagia, Lemhanas RI berpandangan bahwa pemantapan nilai-nilai kebangsaan tidak cukup dimaknai sebagai wacana retorika semata, melainkan harus diwujudkan secara nyata dalam perumusan kebijakan, penyelenggaraan pendidikan, serta praktek perilaku sosial di tengah masyarakat. Sehubungan dengan hal tersebut, saya memandang peran ulama dan umaro memiliki posisi yang sangat strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ulama berperan sebagai penjaga dan penuntun moral umat, sementara umaro memikul tanggung jawab sebagai pengambil kebijakan yang menentukan arah pembangunan bangsa. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan 3 pesan penting kepada para ulama dan umaro sebagai bagian dari ikhtiar bersama dalam memperkuat ketahanan nasional. Pertama, agar antara ulama dan umaro saling bersinergi, memperkuat hubungan untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Dengan kebersamaan, kita mampu melahirkan kebijakan yang selaras dengan nilai-nilai moral, Pancasila dan konstitusi, sehingga tercipta harmoni antara kehidupan beragama dan kehidupan bernegara. Kedua, penyebaran syiar Islam secara global harus dilakukan dengan menampilkan wajah Islam yang rahmatan lil alamin. Indonesia yang memiliki tanggung jawab moral untuk menunjukkan bahwa nilai religius dapat berjalan selaras dengan nilai kebangsaan.
demokrasi, persatuan, dan toleransi. Inilah kontribusi kita bagi perdamaian dunia. Ketiga, membahas isu-isu keagamaan dan kemasyarakatan dari perspektif ulama dan umaro lintas negara adalah suatu langkah strategis. Dialog ini bukan hanya memperkuat ukhuwah, tetapi juga menegaskan komitmen kita terhadap nilai kebangsaan, yaitu persatuan, keadilan, dan kesejahteraan bersama. Dengan demikian, kita tidak hanya menjaga stabilitas nasional, tetapi juga ikut menciptakan tatanan global yang damai. Bapak Ibu undangan yang saya hormati, sebelum mengakhiri sambutan ini, saya menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada keluarga besar Yayasan Darul Hikmah An-Nawawi yang telah menyelenggarakan acara Silaturahim Ulama Umarok Mancanegara sebagai wadah memperkuat komitmen kebangsaan dan mempererat persaudaraan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan ridho, petunjuk dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan tugas pengabdian kepada bangsa dan negara yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.